Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini kita akan merapikan menu yang ada di sidebar sini ya. Harusnya sih kita penjelasan di sidebar ini ada di bagian awal-awal, tapi karena saya kelupaan, jadi kita akan buat saja di bagian setelah dari penambahan ataupun mempercantik halaman ubah data users ya. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian templatingnya, yaitu di views back, kemudian kita lihat folder yang namanya template, masuk ke dalam sidebar PHP. Nah, kita kan cuma ada berapa tabel nih, ada users dan users group dan groups ya. Jadi ada 3 yang mungkin kalau mau dibuat jadi 4 juga nggak masalah untuk menampilkan daftar menu dari daftar data dari login items, tapi saya akan menampilkan untuk di groups kemudian usersnya ya. Oke, jadi sama satu lagi untuk dashboard, mungkin satu lagi lah untuk form logoutnya, untuk menu logout. Oke, langsung saja di bagian sidebar ini kita bisa lihat ada berbagai macam tag yang sudah disediakan di sini, tapi kita nggak pakai semua ya, karena kita cuma perlu 4. Tadi pertama adalah dashboard, kemudian users yang mempunyai submenu, tambah data dan daftar data, kemudian grupnya sama seperti user tadi, penambahan data dan daftar data, dan yang terakhir adalah logout. Nah, jadi kita ambil contoh saja yang forms ya, karena di sini sudah disediakan untuk yang drop down ataupun submenunya. Oke, kita ambil form ya. Kita Ctrl F, form. Di sini form besar. Oke, ini kita ambil di sini. Berarti dari sini kita buang nih. Enggak, satu lah kita masukkan untuk siapa namanya, dashboard. Nah, ini kita ganti dengan yang namanya hp echo base URL. Nilainya adalah admin dashboard. Saya buat word wrap saja supaya nggak terlalu bablas ke kanan. Kemudian menu dashboard udah bener. Di sini adalah bukan forms, melainkan kita atur menjadi users. Oke, selanjutnya di sini adalah untuk tambah data. Di sini daftar data. Oke, selanjutnya satu lagi kita perlu untuk grupnya ya, tapi ini kan saya buang semua bagian bawah sini. Oke, ini kita buang. Saya ambil satu di sini untuk yang logout. Ini kita kasih out logout. Di sini nggak usah pakai apa namanya, view dashboard ya, sebentar nanti kita lihat saja. Ini kita ganti dashboard menjadi logout, kemudian kita copy lagi satu di sini untuk menampilkan si yang namanya groups ya, tambah data. Ini biarin aja sih, cuma kita ganti sini saja, grup, simpan. Kita coba refresh. Udah tampil ya. Kita akan coba ganti ikonnya ini. Kalau kita lihat dari si matrix admin, dia ada daftar nggak? Nah, dia ada icon ya, font awesome icons, atau kita gunakan material icons. Oke, jadi tinggal dipilih saja. Ini untuk sintaksnya MDI icon plus. Kalau misalkan font awesome dia pakai FA atau FAS. Jadi seperti ini. Nah, kita akan coba ganti icon-iconnya. Users kita akan ganti menjadi user ya. Kalau kita lihat di sini, di usernya FASFA user. Nah, jadi di bagian user, pada bagian kelasnya ini kita ganti menjadi FASFA user. Simpan, kita coba lihat. Nah, ini udah tampil ya, tapi harusnya kan bukan di sini posisinya, harusnya di samping user sini. Jadi kalau kita mau ganti, ini kita copy pada bagian users, ini kelas I nya kita paste di sini, kita refresh, udah berubah ya. Kemudian di sini kita akan coba ganti tambah data itu menjadi plus. Di sini ada nggak plus?
saya mau cari, nah ini ada FastFA Plus ya. Oke, kita FastFA Plus simpan. Kita lihat di sini, klik users. Oke, udah muncul ya, tapi daftarnya ini kita akan ganti lagi menjadi, di sini ada nggak list. Oke, mana kita ambil list. Nah ini, kita ambil yang FastFA list saja ya. Kita ganti sini FastFA list. Oke, refresh. Ini refresh users, udah muncul ya. Nanti kita akan gunakan juga icon ini di bagian groupsnya. Oke, kita langsung saja. Namun sebelumnya sedikit modifikasi bahwa di link hrefnya ini bukan ke form basic sama form wizard ya. Jadi kita akan masukkan di sini nilainya adalah base URL, kemudian kita copy saja nih, karena nanti digunakan juga di bagian bawahnya. Kita masukkan admin out, ini kan tambah data, berarti create user ya, user. Nah di bawah sini daftar datanya. Kalau daftar data dia langsung admin, kutip admin out, simpan. Kita refresh. Nah dia udah tampil ya. Kalau kita pilih dashboard, masuk ke dashboard, usernya tambah data, daftar data, udah bener ya linknya ya, nggak ada masalah. Termasuk juga dia udah otomatis menseleksi halaman yang sedang dibuka ataupun yang sedang aktif. Dashboard, dia pilih ke dashboard, user tambah data, dia masuk ke usersnya. Kalau kita inspect untuk di mobile, tampilannya seperti ini. Oke, jadi udah lebih rapi ya dan lebih simple. Nah untuk logout kita coba ganti juga. Logout ini kalau nggak salah kelasnya adalah sign out. Kita pakai out saja. Nah FastFA sign out ALT. Oke, kita ganti. Di bagian logout kita ganti di sini. Selanjutnya kita kasih apa lagi di sini ya? Admin udah benar, kita simpan. Kita refresh. Udah benar ya. Kalau kita klik nanti dia otomatis logout ke bagian untuk login lagi. Kemudian groups ini kita coba ganti. Nah, nggak di sini grup. Kita pakai user saja lah. Users. Nah, jadi ada banyak user seperti ini. Kelasnya sama. Jadi akan saya ambil bagian sini saja, langsung kita copy. Linknya ini kita paste di sini. Simpan. Sedangkan untuk URL-nya akan kita ganti ya. Kalau kita lihat di controller itu admin out, kemudian saya perkecil dulu. Dia masuk ke yang namanya create group dan edit group. Jadi ini untuk create untuk menambahkan, edit group untuk mengubah data. Sedangkan untuk daftar grupnya nggak ada ya. Oke, kalau gitu dia nggak ada data untuk menampilkan daftar grupnya. Tapi nanti bisa kita ubah sendiri ya, ataupun kita tambah. Tapi kita sediakan saja di bagian sini. Untuk bagian grupsnya kita kasih di sini yang namanya FastFA users. Kemudian tambah datanya kita arahkan sementara ke yang namanya create group. Pernah nggak tadi create group? Sedangkan yang di sini out kasih yang namanya group list, simpan. Oke, udah tampil ya. Tambah daftar bener. Sedangkan group tambah data nggak tampil, tapi formnya masih belum cantik. Untuk daftar data juga nggak muncul karena belum kita buatkan untuk si metode group listnya ini. Tapi kalau kontrolnya udah ada, yaitu di out ya. Oke, jadi coba kita review lagi. Dashboard udah kita siapkan, walaupun ada beberapa bagian kita nggak tampilkan ya. Contohnya di si statistiknya ini. Oke, ini udah oke lah, nggak ada masalah. Usersnya oke, daftar data oke, dashboard oke. Daftar data tadi untuk edit oke. Nah, jadi saya rasa cukup ya untuk penjelasan di bagian cara integrasi dari library Ianout sebagai plugin, kalau misalkan saya sering bilang, dalam mempermudah dan membuat
manajemen user yang meliputi daftar ataupun register, kemudian login, logout, lupa password, kemudian mereset password. Jadi di sini sudah disediakan bagian-bagian tersebut, namun kita masih perlu sedikit memodifikasi ataupun menambahkan yang belum disediakan oleh si Yonaut-nya. Tapi udah lumayan sih kalau saya lihat dibandingkan kalau kita harus buat dari nol. Nah, PR bagi teman-teman, silahkan coba latihan untuk buat tampilan dari tambah data. Nantinya ini akan saya masukkan ke GitHub ya, di GitHub-nya Ampera Coding, di github.com. Nanti di repo-nya ini silahkan dilihat saja di sini, itu di repositories. Nanti akan saya masukkan di sini sebagai open project ya. Oke, jadi saya rasa cukup. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba belajar bagaimana cara membuat manajemen users yang tanpa si Yonaut, itu di Ampera Coding itu sudah saya buat ya tutorialnya, yaitu dengan nama mana nih, membangun sistem manajemen user hasil data dan menu multifungsi dengan CID 3 dari nol. Nah, di sini saya buat tutorialnya kurang lebih 17 jam ya. Jadi saya sangat jelaskan dari awal. Nah, kurang lebih si silabusnya adalah bisa teman-teman lihat di sini. Jadi kalau misalkan ingin mencoba membuat manajemen users yang berbeda dari Yonaut ya silahkan. Namun di sini juga sudah saya buatkan beserta dengan akses menu multifungsi. Jadi kalau misalkan tipe usernya itu super admin, dia bisa mengakses halaman ataupun menu apa saja. Kalau misalkan admin itu sebagai apa, untuk di menunya apa, apakah dia bisa baca data saja, ubah data, tambah data, ataupun hapus data. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.